Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia memberikan sertifikasi halal untuk vaksin COVID-19 jenis ZiviVax. Sertifikasi ini diberikan setelah tidak ditemukannya penggunaan material haram dan najis melalui hasil pengkajian aspek teknis dan syar'i. Vaksin COVID-19 jenis ZiviVax akhirnya mendapatkan sertifikasi halal MUI setelah sebelumnya vaksin asal Tiongkok telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Penerbitan sertifikasi halal MUI setelah melalui proses pengkajian aspek dan teknis dan syar'i serta proses pembuatannya yang memenuhi standar halal. Vaksin ZiviVax dibuat dari mengambil bagian kecil virus corona yang akan memicu kekebalan tubuh saat disuntik ke dalam tubuh manusia. Vaksin ZiviVax juga diklaim memiliki efikasi hingga 81,51%. Dari hasil penelitian dan juga pengkajian secara syar'inya atas dasar auditing yang dilakukan oleh teman-teman auditor, yang pertama, vaksin COVID produksi Anhui Velocel Biopharmaceutical hukumnya suci dan halal. Kenapa? Karena di dalam proses produksinya memenuhi standar halal dan juga tidak ditemukan penggunaan material yang haram dan atau najis. Alhamdulillah, semoga dengan adanya vaksinasi massal yang gencar dilakukan, kita semua dapat segera melewati pandemi ini. Ya Ustaz, tentunya hal ini tidak dapat dilakukan jika banyak yang enggan untuk menjadikan vaksinasi sebagai ikhtiar. Apalagi masih banyak fenomena masyarakat yang enggan untuk divaksin dengan beragam alasan. Bagaimana Ustaz mengenai kewajiban manusia ini untuk berikhtiar? Ya, terima kasih Mas Dhani. Kita di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah untuk melakukan sesuatu, berupaya, berikhtiar. Tidak hanya cukup dengan tawakal. Nah, saya ingin menggarisbawahi soal tawakal ini. Kadang-kadang orang salah pengertian dalam hal tawakal. Ada ulama seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi itu mengatakan bahwa tawakal itu perbuatan hati, sama seperti sabar, sama seperti ikhlas, itu masalah hati. Artinya yang harus bertawakal dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah itu hati kita. Tapi otak kita, kaki kita, tangan kita, selama masih bisa berusaha, ya kita harus berusaha. Gitu. Kecuali kita sudah lumpuh ya, tangan kita nggak bisa bekerja, otak kita tidak bisa berpikir, mata tidak bisa melihat, kaki tidak bisa berjalan, dan seterusnya, kita lumpuh, nah, sudahlah kita pasrah sepenuhnya. Tapi selama kita masih punya organ tubuh yang bisa kita fungsikan untuk kepentingan kebaikan hidup kita, kita harus berusaha. Walaupun pada saat yang sama kita harus bertawakal. Nah, bertawakal itu tadi, itu urusan soal hati. Jadi tidak ada pertentangan antara kita bertawakal dengan kita bekerja, berusaha secara maksimal. Bahkan harus kita tetap berusaha secara maksimal. Itu pengertian tawakal yang oleh sebagian orang disalahpahami. Jadi memang betul kalau tadi kata Mas Dhani, bagaimana apakah kita masih harus berikhtiar? Betul, dan yang dilakukan oleh bapak-bapak kita di MUI, kemudian di banyak pihak yang terkait dengan vaksin ini, itu merupakan ikhtiar yang maksimal yang dilakukan oleh otoritas untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan satu hal yang menurut saya juga perlu kita pertimbangkan matang-matang, itu adalah bahwa jika Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari pakar-pakar agama, kemudian melibatkan pakar-pakar terkait di bidang kesehatan, itu sudah memutuskan kehalalan suatu vaksin, itu sebetulnya tidak perlu lagi kita ragu-ragu. Jangan sampai kita termakan oleh isu-isu yang negatif, itu bayaran, itu ini. Nah, saya sangat yakin beliau-beliau yang di MUI itu sudah melakukan hal yang terbaik untuk umat dan tidak akan melakukan hal-hal yang tercela. Nah, ini kadang-kadang ada isu-isu melalui WhatsApp group ya, yang mengatakan itu demi keuntungan segelintir orang saja. Kita jauhkanlah pikiran-pikiran yang semacam itu. Itu adalah ikhtiar bersama pemerintah. Nah, kita sebagai masyarakat ikut apa yang sudah diputuskan oleh pihak yang berwenang itu. Saya kira begitu kewajiban kita untuk berikhtiar sekaligus memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, Mas Dhani. Baik, terima kasih banyak Ustaz.